Salam mulia bagi kita semua. Video ini video yang kedua setelah perkenalan. Jadi kita biasanya banyak mendengar kata-kata kenali dirimu sebelum kau mengenal Tuhan. Kenali dirimu maka kau mengenal Tuhanmu. Banyak yang mengatakan begitu, kaum spiritual agamais ataupun dari tempat-tempat yang tidak terikat agama. Cuman macam mana kita mengenali diri kita? Dasarnya satu, paling dasar, kenali diri kita. Sedasar-dasarnya itu, untuk awamnya kita harus mengetahui diri kita itu seluk-beluk kita keturunan siapa, ke atasnya itu. Terus setiap hari kita saat melihat wajah kita di cermin, kita harus selalu ingat rambut kita itu sibaknya kayak mana, harus rapi atau enggak rapi pun enggak apa-apa, tapi kita harus apa. Jadi kita saat kita menjamkan mata, kita tahu kondisi kita itu seperti apa, kita berbaju apa, dan lainnya. Jadi yang paling awal kita mengenal diri kita dari fisik kita. Kita harus lihat wajah kita, jerawatnya berapa biji, jerawatnya di sini. Itu harus hafal luar kepala. Pejamkan mata, kita hafal muka kita. Itu caranya. Sebelum kita menerima semacam, ibaratnya gini lah, bukan menerima, kita bilangnya, sebelum kita melanjut ke hal-hal aneh yang lain. Karena dalam berspiritual ini banyak hal-hal yang gak lazim yang akan kita ketahui, tapi kita gini. Cuman saran saya jangan kaget. Maksudnya setelah kita selalu setiap hari, setiap detik, setiap menit kita kayak tadi, mengapa nih rambut saya ini lekuk di sebelah sini nih, jadi pas saya pejamkan mata saya ini lekuk sebelah sini. Sampai nanti kita terbiasa, kita bisa merapikan diri kita sendiri saat menjamkan mata. Nah, gini, oh ini lekuk ini kan, ini keluar nih, ya kan? Sampai kita bisa tahu sendiri, seolah-olah kita bercermin. Jadi itu melatih respon kita, sehingga terpancinglah intuisi kita. Itu cara pertamanya. Cara keduanya, saat kita bercermin, kalau bisa sih saat orang udah tidur semua, lihat wajahmu di cermin, jangan berkedip. Gitu. Tengok di cermin. Nah, kira-kira apa yang kita tengok dengan wajah kita? Itu aja latihannya. Sampai mata udah pedes. Jangan berkedip, usahakan jangan berkedip.
Usahakan yang berkedip sampai lama, sampai mata itu pedas berair. Itu latihannya, latihan berikutnya. Ini belum cerita mengenal Tuhan, masih kan kita harus mengenal diri kita. Kenali siapa kita. Lihat. Nah, setelah itu barulah kita tahu apakah wajah kita ini, diri kita yang kita tengok ini, wajah kita ini sekarang apa berubah jadi seram, lucu, macam lah. Tapi kita jangan takut. Kalau takut, berarti kita nggak mau berkembang, kita nggak mau belajar. Jangan takut. Ya kan? Kita tengok wajah kita lama. Jangan takut. Nanti dia akan berubah, menyeramkan, berubah, sangar, bengis, macam-macam lah. Itu langkah berikutnya. Nah, kalau udah begitu, tinggal kita cari tahu apa itu, kenapa wajahnya jadi kayak gitu, kenapa seram, kan? Itu memancarkan. Saya juga begitu dulu, diajari oleh teman, sampai nggak berubah, sampai wajah itu sampai lama, sampai pedas, sampai bosan, nggak berubah lagi. Yang muka saya yang jelek ini. Pertama-tama memang waduh, mengerikan. Ya, jadi teman-teman bisa, anda semua sekalian bisa coba. Nanti kalau udah nemu ada perubahan, boleh ditulis di kolom komentar. Karena saya belum tahu ini upload videonya sesering apa. Karena saya cuman bisa dibilang hanya untuk melatih intuisi saya biar makin cepat berkembang. Jadi saya membuat video yang berhubungan dengan pengalaman spiritual saya. Walaupun mungkin gak semua yang saya sampaikan, ada hal-hal yang tidak saya sampaikan karena memang tiap manusia itu perjalanan spiritualnya berbeda-beda, gak bisa sama. Demikian dulu video dari saya. Untuk video yang kedua di Spiritual Om Wira. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kalau kalian merasa berkenan, senang, subscribe channel ini. Kalau enggak, sebarkan aja sama kawan-kawan yang pingin melihat atau pingin mengetahui spiritualnya versi Om Wira itu seperti apa. Tapi sekali lagi saya ingatkan, ini spiritualnya versi Om Wira, bukan versi A, B, C, atau versi dari agama atau versi dari kebudayaan tertentu. Walaupun mungkin nanti di sepanjang perjalanan video ini mungkin saya juga bisa nyenggol-nyenggol, karena saya juga pernah mengalaminya melalui agama, ya kan, agama keturunan lah yang saya anut waktu dari kecil hingga saya dewasa. Oke, demikian, jangan lupa subscribe,
bunyikan lonceng teng teng biar nggak ketinggalan notifikasi dari video saya ini. Salam mulia.